dibutuhkan oleh membuat media pecahan menggunakan kertas HVS itu gunting, lem, dan spidol, dan kertas HVS yang sudah dibagi dua. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Masito dari kelas A3 PGSD. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pecahan menggunakan media kertas. Sekarang kita akan menggunakan kertas HVS yang sudah dibagi dua dengan gunting, spidol, dan lem. Sekarang kita akan membahas tentang pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Seperti contohnya, sekarang kita ke contoh nomor 1, yaitu 1/4 ditambah 1/4 menggunakan kertas HVS ini. Harus ukurannya harus sama ya, warnanya mah nggak apa-apa, jadi 1/4 berarti kita lipat menjadi 4 secara horizontal. 1, 2, harus ada 4 lipatan. 1, 2, 3, 4. Ke garis sini. Berarti 4, 1/4 berarti yang satu yang diarsir seperti ini. Berarti ini adalah 1/4 ditambah 1/4 berarti sama kayak yang kertas tadi. Ini 1, 2, 3, 4. 1/4 diarsir 1 berarti 1/4 ditambah. Nah, kalau ditambah berarti kertas yang ini digunting, kemudian ditempel ke kertas yang ini menggunakan lem atau perekat lainnya. Tempelkan ke sini sama garisnya. Nah, jadi 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4. Kenapa? Arsirannya ada 2 dan garisnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2 dalam penjumlahan, yaitu soalnya 1/6 ditambah 1/3. Berarti ini harus ada 6, susun kayak gini ya, harus 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus ada 6 lipatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar nggak pusing, kita gariskan biar kelihatan lipatannya. Seperti ini. Kemudian 1/6 berarti yang diarsirnya 1. Yang diarsirnya 1 berarti ini 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian sekarang yang 1/3 dilipat. Ada 3 berarti
garisnya harus berbeda kalau misalnya pembilangnya beda ya. Nah, jadi kayak gini, 1/3 diarsir ya teman-teman. Nah, kemudian kan ini penyebutnya berarti yang ini dikasih garis juga ke sini 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian yang ini juga sama, dikasih garis yang ini berapa? 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6 per 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 6 per 18 ini. Nah, ini 1, 2, 3. 3 per 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 per 18. Kemudian kan ini arsirannya sedikit, berarti yang ini digunting dan ditempel di sini. Kalau jadi yang dipilihnya yang arsirannya sedikit. Gitu. Nah, kemudian ditempel di kertas yang ini. Menggunakan perekat. Nah, sekarang berarti kan sudah ketemu hasilnya. Yang tadi 3/18 dipindahkan arsirannya 3 ke kertas yang ini. Jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 per 9. Ini kotak ininya ada berapa? 9. Tadi kan sampai sini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti per 18. Jadi hasilnya dari 1/6 ditambah 1/3 adalah 9 per 18. Bisa diperkecil juga, dibagi 3. Ini juga dibagi 3, berarti 9 bagi 3 adalah 3 per 18 bagi 3 adalah 6. Jadi 3/6 atau 9 per 18. Sekarang soal yang ketiga, yaitu dengan pecahan campuran. Soalnya adalah 1/3 ditambah 2/3. Contohnya kayak gini. 2 berarti 2 dulu kan. 2 berarti kertas polosnya harus ada 2, disimpan di sini. 2 ditambah 1/3, berarti di sini 1/3. Jadi ini kertasnya harus dibagi 3. 1, 2, 3. 3 lipatan menjadi 1/3. Ini 1, 2, 3 per 1/3 simpan sini, ditambah 2/3 berarti kertas polosnya 2 dan pinggirnya, kemudian 2/3 berarti ini juga 3 kayak gini. Kalau pembilangnya sama berarti sama garis 2 berarti hasilnya 2 kayak gini. 1/3 2/3 kan ditambah, berarti arsiran yang ini lebih sedikit, berarti yang ini harus digunting dan ditempelkan di sini. Gunting
kemudian tempel di sini. Nah, terlihat kan? Berarti yang ini adalah 3/3. Kemudian yang kertas kosong ini kan dijumlah, berarti ditambahkan ini 1, 2, 3, 4. Berarti isinya 4, 3/3. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4, masih dalam penjumlahan, yaitu soalnya 4 1/2 ditambah 2 1/3. 4 berarti harus ada kertas yang kosongnya 4. Ini 1, 2, 3, 4 dan 1/2. Berarti yang ini harus ada 2. 1/2 kasih lagi garis. 1/2 ya yang ini, dan ditambah 2 per 1/3. Ini kertas kosongnya 2 ini, dan 1/3. Penyebutnya kan beda, penyebutnya berarti ininya juga harus beda. Lipatan harus dibedakan dengan yang satu lagi ya. Ini berarti kasih lipatan garis 1/3 yang diarsirnya 1. Karena ini berbeda, penyebutnya berbeda, jadi kita harus sama membagikan. Ini garisnya cuma ada 1, cuma 2, jadi ini 3. Berarti yang ini ke sini ini dibagi 2. Nah, jadi ini 2/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6. Kemudian yang ini 1 diguratin juga, dikasih garis sama kayak gini, harus 3 secara horizontal ini. Terus berarti ini 3/6. Sekarang arsiran yang paling sedikit adalah yang ini, yang 2/6. Berarti yang 2 ini harus digunting dan ditempel di sini. Nah, kita gunting. Lalu ditempel di sini kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per, ini ada 6 kotakan, berarti 5/6. Sisa yang ini, yang kosongnya, kertas yang kosongnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kertas kosongnya ada 6. Berarti 6/5/6. Seperti ini jawabannya. 6, 5/6 gitu. Sekarang kita lanjut ke pecahan pengurangan. Yang contohnya adalah 3/4 dikurang 2/6. Berarti 3/4 berarti harus ada 4 kotak. 1, 2, 3. Terus kotaknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Beri garis lagi.
3/4, berarti harus diarsirnya 3 kotak ini. 1, 2, 3. Berarti ini adalah 3/4. Terus 3/4. Kemudian dikurangi di sini penyebutnya kan beda 6, jadi harus dilipatnya juga beda 6. Jadi 2/6, berarti lipatannya harus ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kecil. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6, berarti 2 yang diarsir. 2 yang diarsir ini. Nah, kemudian karena ini berbeda, yang ini kesiniin garisnya, berarti 1, 2, 3, 4 di 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini harus ada 6 garis juga, sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita hitung arsirannya ada di berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah 8/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti 8/24. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 18/24, sama ya kotaknya 24. Kemudian lebih dikit yang mana? Yang ini. Jadi yang ini yang harus digunting. Yang ini yang harus digunting. Kemudian ditempelkan ke kotak-kotak yang ini sebanyak berapa ini tuh? Sebanyak 8. Sebanyak 8, kasih perekat. Di sini 1. Terbalik. Ini masangnya kalau pengurangan harus dibalik ya, teman-teman. Berarti begini. 1, 2, 3, 4, 5, sisa 2, 6, 7, 8. Berarti sisa yang masih ada di arsirannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10/24. Bisa diperkecil lagi, yaitu dibagi. Jadi hasil dari 3/4 dikurangi 2/6 adalah 10/24. Bisa juga diperkecil, yaitu
yaitu 10 dibagi 2 hasilnya 5, 24 bagi 2 adalah 12. Kenapa 10? Karena sisa yang masih ada arsirannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus 24 dari mana? Dari kotak-kotak yang kecil ini gitu. Jadi hasilnya 10 per 24 atau 12. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 3 per 7 dikurangi 2 per 7, yaitu pakai kertas ini 3 per 7 berarti harus ada lipatan, ini harus lipatannya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si garis juga. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 3 per 7 berarti yang diarsir harus 3, 2, 3 per 7 dikurang 2 per 7, bentuknya yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Garis lagi 3, 4, 5, 2 per 7 berarti 1, 2 per 7. Kemudian kan ini karena penyebutnya itu sama, berarti dikurang. Yang arsirannya paling dikit adalah yang 2 per 7, ditempel ke ini yang 3 per 7. Kita gunting. Kita gunting dua-duanya, kasih perekat. Kemudian salah di ininya dibalik ya, yang arsirannya ini yang arsirannya, jadi gini. Kayak gini. Nah, jadi hasil dari 3 per 7 dikurang 2 per 7 adalah 1 per 7. 1 per 7 karena arsirannya ada 1. 7 dari mana? 7 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi 1 per 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, masih dalam pengurangan, yaitu 1 per 3 dikurang 2 per 3. Nanti 2, siapkan kertas kosong 2 lembar, di sini 2. Kemudian 1 per 3. Jadi ini 1 per 3 harus ada 3 kotak. Jadi 1 per 3 berarti 1 yang diarsir dalam 3 kotak, 1, 2, 3. Kemudian 2 per kurang 2 per 3. Berarti di sini juga harus ada 3 kotak karena
penyebutnya sama, berarti garisnya juga sama. Ini 2/3 ya, jadi yang diarsir adalah 2 kotak. Dua per 3, kemudian ini kan 2/3, 2/3 dikurangi 2, 1/3. Kemudian arsir yang paling sedikit adalah kan yang ini, yang 1/3, jadi yang ini yang digunting. Nih, kemudian lemnya yang ada arsirannya karena dibalik ini ditempelkan di sini. Nah, kemudian lihat kan, berarti ini kosong, berarti ini 1/3. Kertas kosongnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti 2, 1/3 dikurangi 2, yang ini kan, yang ini 2 dikurang 2 berarti habis, berarti ini 0, berarti hasilnya adalah 1/3 dari soal 2. 1/3 dikurangi 2, 2/3 adalah hasilnya 1/3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu 2/5 dikurangi 2, 1/3. Itu berarti 2, siapkan 2 lembar kertas kosong. 2, berarti sekarang ini harus ada 5 kotak. 5 diarsir berarti 2 kan 2/5, ini arsirnya 2/5, dan sini dikurangi, kemudian dikurangi 2, 1/3 berarti 2, 1/3. 1/3 berarti 3 ini harus kertas ini harus ada lipatan 3. Penyebutnya karena beda jadi seperti ini, harus beda cirinya yang membedakan. Ini 1, 2, 3, 1/3 berarti 1 yang diarsir, 1/3 gini ya. 2/5 dikurangi 2, 1/3. Kemudian karena ini berbeda penyebutnya, jadi kita harus sama, berarti yang ini dipindah ke sini garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 5/15. 5 dari arsiran, 15 dari kotaknya. Kemudian yang ini ditambahin sama garis 3, 1, 2, 3. Kemudian hitung arsirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/15. 15-nya dari kotak yang semua kotak ini. Jadi dikurang 6/15 dikurang 5/13. Arsiran yang paling sedikit adalah arsiran yang harus dipotong. Karena ini 5 arsirannya, berarti
Nah, ini kan ada 5 arsiran, berarti harus dipindah ke kertas yang ini yang lebih banyak. Jadi kita gunting. Kemudian kasih perangkat, harus dibalik ya, karena dikurang jumlah. 5. Berarti yang sisa yang masih ada arsirannya adalah tinggal 1 yang ini saja. Berarti 1/15 begitu. Jadi hasil dari soal 2/5 dikurangi 1/3 adalah 1/5. 1 dari mana? 1 adalah dari sisa arsirannya, dan 15 dari mana? Dari kotak-kotak ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seperti itu, baik 1/15. Dari saya, semoga dapat dipahami. Maaf bila masih ada kesalahan dari saya. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum. Sampai jumpa.